di sini menantimu Bapa. Ku rasakan kasih yang mulia. Pulihkan hatiku, teguhkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, berdiri di sini menantimu Bapa. Ku rasakan kasih yang mulia. Pulihkan hatiku, teguhkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, Bapa, terimalah korban syukur yang mengalir dari hatiku. Bapa, Kau mulia, kasih-Mu memulihkanku. Bapa, terimalah korban pujianku hanya bagi-Mu. Bapa, ku cinta Kau selamanya. Berdiri di sini menantimu Bapa. Ku rasakan kasih yang mulia. Pulihkan hatiku, teguhkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, berdiri di sini menantimu Bapa. Ku rasakan kasih yang mulia. Pulihkan hatiku, teguhkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, Bapa, terimalah korban syukur yang mengalir dari hatiku. Bapa, Kau mulia, kasih-Mu memulihkanku. Bapa, terimalah korban pujianku hanya bagi-Mu. Bapa, ku cinta Kau selamanya. Bapa, terimalah korban pujianku hanya bagi-Mu. Bapa, ku cinta Kau selamanya. Bapa, ku cinta Kau selamanya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kalau saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus,
firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita sama-sama buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-44 sampai 48. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita sama-sama membaca ayat ini. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita ambil tema di sini, menjadi anak Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, ada begitu banyak alasan yang kuat bagi kita untuk membenci, memusuhi seseorang, atau tidak menyukai satu keadaan. Keputusan untuk membenci, memusuhi seseorang, dan tidak menyukai satu keadaan itu ada di tangan kita. Di sini ada beberapa alasan dan keadaan yang memungkinkan kita untuk marah, membenci, atau memusuhi seseorang. Kalau kita lihat dalam situasi saat ini, kita diharuskan melakukan segala aktivitas atau kegiatan kita di rumah aja. Sekolah atau sekarang diliburkan, nanti belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, demi keamanan kita bersama. Tetapi kalau kita lihat dan kita dengar berita di televisi, surat kabar, atau di medsos atau media sosial, kita masih melihat ada orang-orang yang masih melakukan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa. Bagaimana sikap kita menanggapinya? Seandainya salah satu rekan kerja kita menjatuhkan reputasi kita dan ia sangat membanggakan dirinya, ia menganggap dirinya yang paling hebat dan berjasa, apakah kita akan panas hati dan kita mencari cara untuk membalas perlakuannya? Seandainya seseorang meminjam uang kita dan ia tidak mengembalikannya, apakah kita akan memutuskan untuk memusuhinya? Seandainya orang yang pernah kita bantu suatu hari menolak untuk membantu kita, padahal ia sanggup membantu kita, apakah kita akan dendam kepadanya? Seandainya seorang teman yang dekat dengan kita, tetapi suatu hari ia malah menjauh dan menunjukkan sikap bermusuhan kepada kita karena alasan yang tidak jelas, apakah kita akan menjauhinya? Seandainya ayah dan ibu kita meremehkan dan membanding-bandingkan
rupa dan prestasi kita dengan adik atau kakak kita, apakah kita akan menyimpan sakit hati kepada orang tua yang sudah membesarkan kita? Seandainya anak yang telah kita besarkan dengan susah payah, ketika ia sudah sepantasnya membantu meringankan beban kita, karena ia memang bisa, namun ia asik dengan kesenangannya sendiri, apakah kita akan membencinya? Apakah kita akan merasa puas jika sudah marah, memusuhi, membenci, atau membalas dendam kita kepada mereka yang telah menyakiti hati kita? Yang tadi saya sampaikan, seandainya itu semua pertanyaan ada di jawaban kita masing-masing. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Sesungguhnya ketika kita memutuskan untuk marah, membenci, atau membalas rasa sakit hati kita, itu artinya kita sama buruknya atau bahkan lebih buruk dari orang tersebut. Dan kalau kita tidak mau menjadi sama buruknya dengan mereka, ada kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau menjadi sama buruknya dengan dia atau dengan mereka yang telah menyakiti kita, maka kita harus belajar hidup mengampuni di setiap situasi. Amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Yesus. Belajar hidup mengampuni. Firman Tuhan berkata bahwa hanya manusia yang bisa menajamkan sesama. Ya, mari kita sama-sama buka ayatnya di Amsal pasal 27 ayat 17. Sama-sama kita baca ayat ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu bisa diartikan atau artinya seperti ini. Seseorang, Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, entah ia yang memberi motivasi dan membangun kita, atau ia meremehkan dan menjatuhkan kita. Itu kedua-duanya berguna untuk mengasah karakter kita lebih baik lagi. Amin. Rasa sakit oleh gesekan-gesekan akan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus telah menjadi teladan di dalam rasa sakitnya. Ia bersedia mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Di sini dikatakan Kristus yang menjadi teladan. Tuhan Yesuslah yang sudah menjadi teladan dalam hidup kita, dan Dia mengajarkan kita untuk kita bisa hidup mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa kita melakukannya. Amin ya. Kita percaya apapun pasti kita bisa melakukannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya saat ini mungkin Tuhan sedang membentuk kita. Mungkin apa yang sudah kita dengar, pernah kita alami,
pernah kita rasakan dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar untuk mengampuni. Kita tidak menyimpan dendam kepada mereka yang telah menyakiti kita. Karena Tuhan sendiri yang telah mengajarkan kita untuk kita mengampuni. Dikatakan di sini, tunjukkanlah sikap mengampuni, maka itu akan membuktikan bahwa kita adalah anak Bapa yang di surga. Amin. Sama-sama kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar untuk hidup mengampuni di setiap situasi Tuhan. Karena itulah yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang mengampuni kami. Engkau Allah yang penuh kuasa, yang mampu, yang sanggup melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau telah lahir bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Dan Engkau telah bangkit bagi kami. Dan Engkau juga sudah naik ke surga bagi kami. Engkau menyediakan tempat kami di surga kelak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempersiapkan hidup kami untuk kami menyambut kedatangan Kau yang kedua kalinya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di dalam hidup kami selalu menyertakan Engkau Tuhan. Dan kami mau selalu belajar dan belajar menjadi yang lebih baik lagi di dalam Engkau Tuhan. Agar kehidupan kami Engkau pelihara Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Saat ini Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan kami. Orang-orang percaya kepada Engkau Tuhan akan selalu Engkau jagai, Engkau sertai dengan luar biasa. Dan berkat-Mu yang selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.